19 April 2019. Hari itu, cuaca tak menentu. Pagi hujan, dan sorenya rintik masih menemani. Tetapi, hal itu tidak menjadi hambatan untuk acara yang kami rencanakan 2 bulan lalu. Iya, 2 bulan lalu. Kami berempat berangan ingin melakukan pendakian pertama kami di tahun 2019. Di saat kami semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kami juga sibuk menentukan gunung mana yang akan kami daki nantinya. Waktu, biaya, dan fisik kamilah yang menjadi pertimbangan. Dan akhirnya, peraulah yang kami pilih. Peralatan pendakian sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Semua peralatan pendakian sudah kami persiapkan dengan baik jauh-jauh hari. Kami pun segera bersiap-siap melakukan perjalanan menuju Dieng Wonosobo. Tepatnya pukul 9 malam. Motor yang kami tumpangi segera melaju. Oh iya, di sini kami lewat jalur Patak Benteng, jalur populer di Gunung Prau. Tak sempat beristirahat, hanya memarkir motor dan membayar simaksi sebesar Rp15.000 untuk setiap orangnya. Setelah itu, kami mengawali pendakian dengan berdoa, berharap pendakian kami lancar. Malam itu, hanya ada kami berempat di sepanjang jalur pendakian. Kami berjalan membelah gelapnya malam di jalur pendakian dengan santai, sembari mengatur nafas yang terengah-engah di perjalanan. Pos 1 guys, Mas Putra udah tepar ini. Aduh. Pos 1. Gemerlap lampu kota Wonosobo membuat kami takjub. Hingga beberapa kali kami harus berhenti sejenak untuk menikmatinya. Setelah 2 jam perjalanan, kami pun sampai di camp area dan bergegas mendirikan tenda. Dinginnya Dieng membuat kami tidak betah berlama-lama di luar. Mentari pagi pun mulai menampakkan pesonanya. Dengan ribuan teman lainnya, kami tak mau melewatkan keindahan ciptaan Tuhan ini. Indah sekali. Semua orang nampak bahagia, tertawa dengan orang-orang tercintanya.
Setelah swafoto, kami pun bergegas kembali ke tenda untuk memasak sekaligus istirahat. Namun, persediaan air kami ternyata habis. Ini merupakan kelalaian kami karena mengandalkan toko di sekitar base camp yang telah tutup dan hanya membawa 2 botol air mineral sedari rumah. Namun tak disangka, ada pendaki lain yang baik hatinya dan mau membagikan 1 botol air mineralnya. Ini lebih dari cukup untuk membasahi tenggorokan kami yang kering kerontang. Setelah memasak dan perut kami terasa kenyang, kami pun beristirahat sebentar, sedari menikmati keindahan alam dan ketenangan puncak perahu yang tidak kami dapatkan di bawah. Hal ini membuat syukur kami berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan, masih diberi kesempatan untuk menikmati ini semua. Kami bertiga pun bergegas turun ke pos 2. Dan 1 teman kami bertugas menjaga tenda. Berjalan beriringan dan melihat pendaki lain yang bahagia lepas, membuat kami juga ikut bahagia. Dan di tengah perjalanan turun, hujan pun datang. Spontan, jalur pendakian menjadi tempat mengalirnya air. Namun, hal ini tak menjadi penghalang buat kami. Justru, hal ini menjadi pelajaran buat kami, bahwa persiapan yang matang itu penting. Sampai di pos 2, kami langsung bergegas naik ke camp area, karena hari mulai larut. Sampai tenda pun kami langsung bergegas memasak, supaya tenaga kami pulih kembali. Suara jangkrik dan dinginnya puncak Yinglah yang menemani malam kami hari itu. Sayup-sayup langkah kaki terdengar, dan kami pun akhirnya terbangun dan membuka pintu tenda. Terlihat langit masih agak gelap, dan matahari mulai menampakkan cahayanya. Sindoro nampak kokoh di depan sana. Kami berjalan beberapa langkah dari tenda, menyapa para pendaki lain yang berada di sekitar kita.
Ini merupakan ritual wajib dalam sebuah pendakian. Sambil menunggu semburat merah itu muncul dari peraduannya. Siapa lagi jikalau bukan sunrise kedua yang kami tunggu-tunggu untuk nampak. Indah bukan? Tidak semua orang seberuntung kami, dan kami wajib mensyukurinya. Suguhan matahari pagi yang baru menampakkan wujudnya dari kegelapan membuat kami takjub. Dan sekali lagi, perahu memberi pengalaman berharga. Karena matahari sudah mulai tinggi, kami pun bergegas merapikan tenda yang akan kami bawa pulang. Oh iya, sampahmu ya kawan. Jangan lupakan itu, agar alam nan indah ini dapat tetap terjaga, dan anak cucu kita dapat melihatnya. Salam lestari. Alamku tercipta dengan seni penyempurna, hingga tergores lukisan nan mempesona. Tak perlu melihat emas dalam bumi lainnya. Tak perlu juga melihat intan di tanah air Indonesia untuk membuatmu bersyukur telah terlahir di dunia. Lihatlah alam semesta kita, betapa gunung kokoh berdiri menusuk langit. Betapa hamparan sawah hingga tanah penuh kesuburan. Tidakkah kau bersyukur atas semua keindahannya? Itulah bukti betapa indahnya negeri ini. Terima kasih Tuhan.